bapak-bapak, adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo jelaskan ke saya. Ayo, kalau ibu-ibu follow artis apa kau dapat? Hedon. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Memang kau diajak? Hai guys, kita lagi makan kepiting guys, 3 juta guys. Memang kau dikirimi? Apa kau dapat kalau kau follow artis anak muda? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Kumaha? Damang. Saya heran Pak, artis yang kontennya ndak jelas, kontennya hedon, kontennya kadang-kadang ndak mendidik, wah puluhan juta pengikutnya. Kiai Jujun, masa ulama followernya 1000? Bagaimana ulamamu artis saja jutaan, majelis ulama untung kalau 1000. Padahal kalau kau follow ustadz, kau dapat ilmunya sehingga kau bisa paham agamamu. Kau follow ustadz, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadah dengan benar. Kau follow ustadz, kau sebarkan ilmunya, dapat kau amal jariah seperti amalnya itu ustadz. Jangan amin-amin baru kau tidak follow saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Sejak 1400 tahun yang lalu, satu dari ribuan ayat dalam Quran, ini ayat yang selalu diulang-ulang tiap pekan. Jangan kamu mati, seolah-olah mati itu kita yang ngatur. Wih, jangan kamu mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati, ya kan? Bu, ayat ini berarti Allah ingin ingatkan, hati-hati dasat, kamu ngaku Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Hati-hati bu, KTP Islam, tapi tidak pasti bisa matinya membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar waktu pilcaleg kemarin. Kau ketawa baru kau semua pelakunya. Wani piro. Maka jangan heran kalau anggota DPR kita joget-joget. Kenapa? Ya memang artis. Jangan heran anggota DPR kita kurang peduli. Kenapa? Karena yang dipilih bukan orang yang bermoralitas, tapi yang dipilih adalah yang penuh isi tas. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu Ibu, jangan musuhi polisi. Kalau ibu diserobot tanahnya, ibu lapor kemana? Bapak-bapak hilang motornya, bapak cari siapa? Pak Imam, imam aja hilang motornya. Ya, ibu-ibu dicuri motornya, ibu cari siapa? Ibu-ibu hilang suaminya, cari siapa? Masa cari polisi? Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Saya lancar datang ke sini itu karena dikawal oleh polisi. Macet jalan. Saya mau pergi ceramah, baca surah Yasin, nggak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Kalau ada di jalan, kau melanggar, kau nggak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya nggak lihat Bapak. Kenapa kau nggak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Mana STNK? Nih, SIM, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang? Lengkap surat. Kamu pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Iya kan? Ya, maka yang baik polisi jaga rakyat, ulama doakan polisi, kita bareng-bareng kerjasama menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya, Bu. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa gerangan itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu mencatat air hujan? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh-jatuh satu-satu saya bisa catat. Ini banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku, dengan izin Allah aku mampu mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Pusdai, Jawa Barat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu.
Itulah sebabnya ulama-ulama dulu kita, termasuk hari ini, ketika berkumpul, mereka menganjurkan berselawat bareng-bareng. Kenapa? Mereka tahu pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Bu, mau saya kasih tahu? Itu orang masuk surga, Bu, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo, mana ada manusia? Mana? Ini di depan saya. Muka-muka penuh dosa juga ini. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi? Nabi Adam, nabi paling pertama, ada dosanya, Bu. Makan buah khuldi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi, ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya, dia sangka buruk dalam dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya, dia gagal didik anaknya. Nabi Lut, ada dosanya, dia gagal gini istrinya. Itu nabi. Apalagi kita yang banyak pinjolnya. Iya. Bu, mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu? Kalau begitu, kenapa orang masuk surga? Karena amalnya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya ada malaikat yang Allah tugaskan khusus catat kebaikan kanan. Ada juga malaikat yang khusus mencatat dosa di kiri. Supaya wala talbisul haqqa bil batil, Allah tidak campurkan dosa-dosa, pahala-pahala, gosip-gosip, solat-solat. Nanti ditimbang. Mana lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kalau baiknya banyak, masuk surga. Kalau buruknya banyak, masuk neraka. Maka saya mau kasih banyak amalnya, Ibu. Caranya, ayo kita salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Kita tanding ya. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ya. Ini nanti kalau meninggalkan namanya almarhum. Ya toh? Kalau perempuan namanya kalau bencong aluminium. Bapak-bapak diam dulu ya, diam dulu. Kita dengar emak-emak, ras terkuat di bumi. Sen kanan ndak belok-belok. Ayo ikut salawat. Salatullah. Yang di atas. Ala toha rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,5. Mama diam, kita dengar bapak-bapak nih. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo. Salatullah. Masya Allah. Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Loh, saya lupa. Ini acara apa ya? Kita acara apa ini, Bu? Maulid. Ibu-ibu berapa kali dilahirkan? 1 kali. Pada hari dilahirkan itu namanya maulud. Ya? Tapi tiap tahun ibu adakan perayaan, ada yang pengajian, ada yang bikin kue, ada yang ke Singapura merayakannya hari kelahirannya. Itulah yang disebut maulid. Nabi sekali lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, maulud. Tiap tahun kita ingatkan, peringati namanya maulid.
Bagaimana hukumnya Ustadz? Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Ada yang mengatakan itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Janganlah kebencianmu kepada seseorang sehingga kamu berlebih-lebihan mencap kami. Bagi kami yang tidak mau maulid, mangga, kami hormati, tapi tolong hargai juga kami sebagai saudara. Jangan kau tuduh kami bid'ah, sesat, dan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Apa yang salah dengan maulid? Satu, kita dengar ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada enggak ayat atau ulama yang melarang pembacaan ayat suci depan orang banyak? Dua, maulid kita dengar ceramah, sirah-sirah Nabi, sejarah Nabi. Ada enggak dakwah atau fatwa ulama atau ayat atau hadis atau dalil yang melarang kita dakwah? Justru itu anjuran. Yang ketiga, dalam maulid ada silaturahmi. Tidak pernah ketemu Pangdam. Alhamdulillah sekarang kita bisa lihat secara langsung. Yang selama ini Dasat Latif kita cuma lihat di YouTube. Alhamdulillah yang maulid kita lihat di depan. Ternyata kecil. Ada juga tadi yang gosip saya lewat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Memang saya, Bu, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua mau foto sama saya. Ayo, dengan maulid kita dengar ceramah. Dengan maulid kita silaturahmi. Dengan maulid ada berbagi rezeki. Mana itu berbagi rezeki? Itu yang snack? Iya. Iya toh? Ada yang sudah dapat, dia bilang belum. Sudah dikasih, dia bilang anak saya Ustaz. Bukan datang mengambil snack kan? Iya. Kalau begitu sebentar pulang kumpul snacknya kembali. Alhamdulillah dengan maulid kita bersilaturahmi, dengar dakwah, dengar ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang batil. Maka kesimpulannya, yang mau maulid silahkan. Yang tidak mau maulid tidak usah. Tapi kita saling menghormati. Clear, selesai masalah. Poin kedua, setiap maulid dari Sabang sampai Merauke, selalu tiap tahun saya ikut ceramah. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Coba lihat ini. Spirit maulid Nabi meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Jawa Barat istimewa. Kayak judul skripsi. Iya kan? Iya kan? Nah, Bu, siapa anak bungsunya Nabi? Ayo. Apa? Ruqayyah. Coba. Berapa anaknya Nabi? 7. Siapa anak pertamanya? Fatih. Coba. Sudah 30 tahun, 40 tahun jadi umat Nabi. Anak-anaknya Nabi aja kita tidak tahu. Iya. Anak-anak Nabi 3 laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti ada bapak baru tahu 7 anaknya Nabi. Iya toh? Itulah oleh-oleh maulid. 1 minimal kau sudah tahu anaknya Nabi 7. Ada yang satu yang dari itu yang dari saya dari kecil sejarah Nabi saya sudah tahu. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau tidur begini.
Bahkan perkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, kan dahulu kala banyak bu. Ada zaman batu, ada zaman penjajahan, ada zaman revolusi. Tadi dilanjut lagi, zaman apa mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul. Rasul kan banyak. Yang dari ini. Yang mana bu? Yang terakhir dan mulia. Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Bandung atau Ciberem? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat, bukan remaja. Dewasa. Nabi nikah 25 tahun. Artinya menjadi kepala rumah tangga 25 tahun sudah boleh. Rasul diangkat menjadi rasul Nabi usia 40 tahun. Itu tidak ujuk-ujuk Allah kasih. Kenapa Allah tidak kasih usia 36 tahun? Kenapa Allah tidak kasih usia 30 tahun? Kenapa Allah tidak kasih 25 tahun? Kalau Allah tahu 40 tahunlah baru manusia boleh menjadi pemimpin suatu umat. Tidak ada kaitan dengan pilpres ini. Ya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Dandim atau Pak Pangdam? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu zaman dulu bu. Tidak ada majelis taklimnya, tidak ada seragamnya, tidak ada pendidikannya. Tapi dia perkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Majelis taklim. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu Cikampek? Nah, putar ke kiri, nona. Putarlah ke kanan. Apa kau dapat itu kiri kanan? Ada yang lebih baru lagi. Tak balik-balik. Tak balik. Aduh. Saya zaman kecil, kita nyanyi juga. Tapi lagu-lagunya bagus. Lagu dangdut. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Dangdut. Pop. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lagu anak-anak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Itu lagu tapi ada akidah. Nyamuk terbang, cicak di dinding, tidak bisa makan. Tapi Allah yang jamin rezekinya itu cicak. Cicak tidak terbang. Tapi apa kata lagu? Nyamuk. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Iya. Itu lagu-lagu dulu. Mendidik. Ibu-ibu lagunya yang romantis kepada suaminya. Apa lagunya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu kepada suaminya. Suami kepada istrinya, dia nasihati suka ngomel. Insaflah wahai manusia. Itu Masya Allah. Betul. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, jadi
kita mesti perkenalkan anak kita sejak kecil sejarah Nabi. Melalui lagu boleh. Coba tadi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Oke, itulah tadi teman-temanmu dari TKTPA Pusdai Bandung. Bu, nah masalahnya adalah bagaimana kau mau mencontoh Nabi, meneladani Nabi, kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Tidak mungkin. Bagaimana Nabi kencing kita tidak tahu. Bagaimana Nabi bertetangga kita tidak tahu. Bagaimana Nabi bermusyawarah kita tidak paham. Apalagi mau mencontohnya. Maka inilah tujuannya maulid. Kalau mereka bikin bukan maulid namanya, sirah nabawiyah. Sama aja itu bos, beda casing. Nah, mana kita contoh? Banyak. Tapi yang berkaitan dengan tema kita adalah masjid berperadaban. Oh, kalau orang ambil nilai-nilai masjid berjamaah, disitulah masyarakat Islam. Satu, lihat masjid. Masjid itu mengajarkan persatuan. Apa ibu? Sholat berjamaah itu mengajarkan persatuan. Coba bayangkan kalau kita berjamaah pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita orang Bugis, takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Datang lagi saudara kita penjual nasi padang. Allah nan gadang. Datang pula saudara kita orang Banjarmasin, orang Banjar, dia takbir Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita dari Bandung, Allah na ageng. Ya, iya. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba, ya. Apapun sukumu, apapun bahasamu, ketika berjamaah satu, Allahu Akbar. Tuh nilai persatuan. Coba lihat, Bu, Pak, dalam masjid sini, sebelah kanan datang dari utara, hadap ke barat. Dari selatan hadap ke barat, dari timur hadap ke barat, dari barat hadap ke barat. Tidak bisa dari timur hadap ke timur, dari selatan hadap ke selatan, dari utara hadap ke utara. Begitu ruku tabrakan pantatmu. Itulah nilai persatuan. Bapak Ibu tahu enggak? Tahu enggak? Ya memang saya belum kasih tahu. Arab, benua Arab, negara Arab, itu satu saja sukunya, Arab. Satu bahasanya, bahasa Arab. Sampai sekarang belum bisa akur. Ya, sampai sekarang masih suka ribut. Kita dari Sabang sampai Merauke, 17.000 bahasa. Suku beda-beda. Margono Jawa, Margana Sunda, Ambodale Bugis, Ucok Batak, Upin Malaysia. Iya toh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah, meskipun bahasa kita banyak, suku kita banyak, jandanya banyak, dudanya, tapi kita tetap akur.
Tahu negara kita, Bu, dari Sabang sampai Merauke, itu kalau diangkat, andai saja boleh diangkat, angkat Indonesia Sabang sampai Merauke, tutup ke benua Eropa, tertutup semua benua Eropa, Pak. Begitu besarnya negara kita. Maka banyak yang cemburu, banyak yang ingin menguasai negara kita. Kenapa? Sumber daya alamnya banyak. Ada nikelnya, ada emasnya, ada batu baranya, ada sawitnya. Coba, Arab cuma minyak, tidak ada sawitnya. Arab cuma minyak, tidak ada batu baranya. Kita alhamdulillah banyak pun. Dari segi ekonomi, inilah Indonesia daerah pemasak pasar yang sangat bagus. Kenapa? Penduduknya hampir 300 juta. Maka siapa yang menguasai Indonesia bisa menjadi sumber pendapatan. Bagaimana caranya mereka menguasai kita? Dihasutnya kita kasih berkelahi. Cara apa? Dia hasut kita melalui medsos, hoax, berita bohong. Maka berjamaah harusnya kita sadari kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu kita teguh, bercerai. Kenapa kami lagi? Ya. Atau nilai persatuan. Orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia puasa. Tahajud tiap malam. Tapi tidak ada yang senang di kompleknya. Dia bukan orang istimewa di hadapan Allah. Malah Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Jarusu wahati urrahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi tidak ada gunanya maulid kalau tetangga kita belum akur gara-gara pilkada. Pasti banyak di sini musuhan gara-gara pilcaleg, gara-gara pilgub, gara-gara pilpres. Bu, persoalan politik jangan membuat kita pecah belah. Apalagi pernyataan-pernyataan tim sukses. Jangan percaya. Gara-gara pilpres mereka musuhan tetangganya. Padahal yang menang tidak pernah tahu kamu. Hah? Hei. 2014 siapa yang bertanding? 2019 siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Ayo, 2024 Pilpres, siapa yang bertanding? Bapak Prabowo lawan Anies Baswedan. Siapa wakilnya Anies Baswedan? Muhaimin Iskandar. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Muhaimin. Ngapain ribut-ribut? Maka jangan lagi kita selesai maulid ini, jangan lagi kita dibodoh-bodohi sampai berpecah belah gara-gara pilpres, pilcaleg dan pilkada. Pilihan boleh berbeda, tapi satu negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh kita bermusuhan. Apalagi nilai berjamaah dalam masjid. Coba lihat, dalam masjid itu Ibu.